Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi SPLTV yang sudah Ibu share di grup. Jadi dari materi itu, tujuan pembelajarannya yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel, yaitu menentukan nilai X, Y, dan Z. Di sini sudah Ibu pilihkan contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dari 3 variabel, yaitu 2X plus 5Y kurang 3Z sama dengan 3, 6X tambah 8Y kurang 5Z sama dengan 7. Ini sebagai persamaan 2, dan negatif 3X tambah 3Y tambah 4Y sama dengan 15. Ini sebagai persamaan 3. Nah, di sini soalnya ada pilihannya ya. Jadi ada A 1, 2, 3, B 3, 7, 15, kemudian C 2, 6, negatif 3, dan seterusnya ya. Nah, di sini untuk mengerjakan soal ini, Ibu pilih yaitu memakai metode campuran ya, atau metode gabungan, metode eliminasi dan substitusi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu kalau metode eliminasi kita gabungkan dengan metode substitusi, maka itu memudahkan kita untuk menyelesaikan soal menentukan HP, himpunan penyelesaian, atau menemukan nilai X, Y, dan Z. Nah, di sini sudah saya tulis. Yang pertama-tama kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2 ya. Tentu kalian sudah mendapatkan metode eliminasi. Metode eliminasi ini adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linier 2 variabel ya. Ada digunakan dengan cara eliminasi, dengan cara substitusi, maupun dengan cara gabungan. Nah, untuk menyelesaikan soal persamaan linier 3 variabel itu Ibu memakai cara eliminasi dan substitusi atau metode gabungan. Nah, di sini Ibu eliminasi persamaan 1 dan 2 dengan mengeliminasi persamaan atau variabel X ya. Variabel X yang Ibu eliminasi atau yang akan Ibu buang atau yang akan dihilangkan. Yang namanya dieliminasi itu dihilangkan atau dibuang. Nah, di sini sudah Ibu tulis 2X plus 5Y kurang 3Z sama dengan 3, dengan 6X plus 8Y kurang 5Z sama dengan 7, maka untuk menghilangkan variabel X ini, kita akan mengalihkan koefisien-koefisien yang ada di variabel X. Ini 6, ini kita kalikan naik, dan 2 kita kalikan turun. Itu sudah tidak asing lagi ya sama kalian, karena Ibu anggap sudah kalian pelajari di SMP kelas 8. Sehingga kita kalikan saja. Kalikan semua koefisien-koefisien ini dengan 6 dan 2. Jadi 2 kali 6 itu 12. Kemudian 5 dikali 6 itu 30. Negatif 3 dikali 6 yaitu negatif 18. Kemudian 3 dikali 6 sama dengan 18. Begitu juga ini semua dikalikan 2 ya. 6 dikalikan 2 itu 12. 8 dikalikan 2 itu 16. Negatif 5 dikalikan 2 itu negatif 10, dan 7 kali 2 itu sama dengan 14. Nah, karena variabel X yang akan kita hilangkan, maka di sini menghasilkan variabel X dengan koefisien yang sama. Nah, di sini ada 12, di sini ada 12. Operasi yang akan kita pilih untuk menghilangkan 12 ini adalah operasi kurang ya. Ini operasi kurang. Supaya lebih jelas. Ya, di sini saya kasih tanda hijau. Di sini operasi kurang ya. Ini operasi kurang. Jadi 12 dikurangi 12 itu 0 ya, habis. Karena tujuan kita akan mengeliminasi atau membuang
variabel X. Ya, jadi 12 dikurang 12 itu habis, 30 dikurang 16 itu 14, negatif 18 dikurang negatif 10 itu adalah negatif 8, 18 dikurang 14 itu sama dengan 4. Ya, jadi kita peroleh persamaan linier dua variabel, yaitu 14Y dikurang 8Z sama dengan 4. Nah, ini bisa kita tulis sebagai, atau kita misalkan sebagai persamaan 4. Di sini kan ada 3 persamaan. Nah, setelah kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2, maka kita dapatkan persamaan 4, yaitu 14Y dikurang 8Z sama dengan 4. Nah, untuk itu harus ada 2 persamaan lagi yang akan kita eliminasi, sehingga menghasilkan persamaan linier 2 variabel. Setelah itu bisa kita eliminasi lagi persamaan linier 2 variabel tersebut. Nah, di sini Ibu akan pilih persamaan 1 dan persamaan 3. Kalau ada pertanyaan, apakah boleh memilih persamaan 2 dengan persamaan 3 untuk dieliminasi? Ya, itu terserah kalian ya, pilihan ada di tangan kalian. Jadi pertama-tama kita mengeliminasi persamaan-persamaan linier 3 variabel ini untuk menghasilkan persamaan linier 2 variabel. Itu tujuan kita ya. Jadi langkah pertama kita mengeliminasi persamaan yang ada untuk menghasilkan persamaan baru, yaitu persamaan linier 2 variabel. Yang di sini kita sebut persamaan 4. Ya. Jadi untuk mencari persamaan 5, kita mengeliminasi lagi persamaan linier 3 variabel ini, yaitu Ibu ambil yaitu persamaan 1 dengan persamaan 3. Ya. Di sini Ibu sudah tulis ya. Di sini eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Di mana persamaan satunya yaitu 2X plus 5Y kurang 3Z sama dengan 3. Dan persamaan 3-nya yaitu negatif. Saya hapus di sini negatif 3X ya. Negatif 3X. Nah, negatif 3X ditambah 3Y tambah 4Z sama dengan 15. Nah, karena di persamaan sebelumnya kita menghilangkan variabel atau kita mengeliminasi variabel X, maka di persamaan selanjutnya kita mengeliminasi variabel X juga ya. Di persamaan 1 dan 3 ini yang akan kita buang atau kita eliminasi itu variabel X, maka kita kalikan 3 dan kita kalikan 2 ya, 2 turun. Sehingga menghasilkan 2 dikali negatif 3 seperti cara tadi. Semua koefisien-koefisien yang ada di persamaan ini kita kalikan dengan negatif 3. Ya, negatif 3 ini dari mana dengan negatif 2? Yaitu dari koefisien yang akan kita buang variabelnya, yaitu variabel X. Jadi 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6. 5 dikali negatif 3 yaitu negatif 15. Negatif 3 dikali negatif 3 yaitu positif 9. 3 dikali negatif 3 yaitu negatif 9. Kemudian yang di bawahnya negatif 3 dikali 2 yaitu negatif 6. 3 dikalikan 2 yaitu 6. Ya, 4 dikalikan 2 yaitu 8. Dan 15 dikali 2 yaitu 30. Sehingga kita kurangi ya. Negatif 6. Karena negatif 6 ini negatif 6 sama. Ya, maka kita pilih operasi apa untuk menghilangkan negatif 6 ini? Yaitu operasi kurang. Ya, operasi pengurangan. Jadi, kenapa bukan tambah? Ya, kalau tambah kita tidak hilang negatif 6 ini ya. Negatif 6 tambah. Negatif 6 kan negatif 12. Nah, jadi kita kurangi. Negatif 6 dikurang negatif 6 itu kan 0. Habis ya. Nah, ini kita coret 0. Habis. Nah, kemudian negatif 15 dikurang 6 itu berapa? Negatif 15 dikurang positif 6 itu negatif 21. Negatif 21. Y. Kemudian 9
dikurang 8 itu positif. Positif 1, positif Z sama dengan negatif 9 dikurang 30 itu negatif 39. Nah, negatif 39 ya. Sehingga ini kalau kita kalikan 1 supaya koefisien variabel Y menjadi positif, supaya kita enak mengalikannya sebentar nanti kita mengeliminasikannya, maka kita ubah ini, kita kalikan negatif 1 ya. Boleh juga ini kalian pakai, boleh. Cuma ibu punya, ibu kalikan dengan negatif 1. Jadi 21 Y ya dikurang Z sama dengan 39. 21 Y dikurang 3Z sama dengan 39. Sehingga ini adalah persamaan 5. Persamaan 5. Nah, setelah itu sini ada persamaan 4 yang merupakan persamaan linier 2 variabel, dan persamaan 5 yang merupakan persamaan linier 2 variabel. Maka persamaan 4 dan 5 ini kita eliminasikan. Jadi kita eliminasi ya persamaan 4 ini, jadi 14. Y dikurang 8Z sama dengan 4. Y dikurang 8Z dikurang 8Z sama dengan 4. Kita eliminasi dengan persamaan 5 ini ya. 21Y dikurang Z sama dengan 39. Nah, ini kita bisa kalikan dengan 8 dan 1 ya. Di sini ada 1. Cuma dalam matematika koefisien 1 itu tidak ditulis ya. Nah, bisa saya ganti. Nah, kita kalikan berapa kira-kira? Kalau kita menghilangkan variabel Z, maka kita kalikan 8 dengan 1. 8 ini turun ke bawah, 1 ini naik ke atas. Jadi kita kalikan 8, kita kalikan dengan 1. Ya, sama dengan kita kalikan langsung 14 kali 1, 14X, min 8Z dikali 1, min 8Z, sama dengan 4 kali 1, 4. Kemudian 8 dikali 21 dikali 8 itu 168 ya. 168X. Kemudian negatif 1 dikali 8 itu negatif 8Z sama dengan 39 dikali 8. Bisa dicakar barangkali. 39 dikali 8 2, 7, 8 kali 3, 24, tambah 7 itu 31. Jadi 312. Nah, ini 168 ya. Ini di sini ada negatif 8, di sini ada negatif 8. Maka operasi apa yang tepat digunakan untuk menghilangkan negatif 8 ini? Yaitu operasi kurang. Ya. Jadi kita gunakan operasi kurang. Di sini kan habis ya kalau dikurang. Negatif 8 dikurang negatif 8 itu kan 0, habis. 14 dikurang 168. Kita cakap di sini 168 dikurang 14 itu kan 4, 5, 1 ya. Jadi ini negatif
154X sama dengan 4 dikurang 312 itu negatif 308 ya. 308. Maka X di sini sama dengan negatif 308 dibahagi dengan negatif 154 itu sama dengan 2. Maka nilai X adalah sama dengan 2. Seperti itu ya. Sorry ya. Ini variabel Y. Ini variabel Y. Ini variabel Y. Bukan X ya. Sorry. Kesalahan penulisan. Lagi-lagi kesalahan penulisan. Makanya kita harus teliti. Bisa kita ganti saja. Berarti yang sama dengan 2 ini adalah Y. Di sini Y. Di sini Y. Ya. Oke. Kita hapus saja. Di sini Y. Di sini Y. Ya. Salah tulis ya. Nah, makanya harus teliti. Di sini 14Y. Jadi 14 kali 1 14Y. 21 dikali 8 itu 168Y. 168Y. Jadi Y ini mendapatkan 2. Nah, setelah Y mendapatkan 2, maka kita substitusikan Y sama dengan 2 ini ke dalam salah satu persamaan. Kita mau pilih persamaan 5 kah? Atau persamaan 4? Boleh. Ya. Jadi kita pilih saja persamaan yang sederhana ya. Persamaan 2 boleh. Persamaan 5 ya. Kita pilih persamaan 5. Kita pilih persamaan 5 untuk substitusikan Y sama dengan 2. Jadi kita hapus ini dulu. Ya. Persamaan 5-nya tadi bagaimana? 21Y kurang Z. 21Y dikurang Z itu sama dengan 39 ya, 39. Nah, tadi di sini Y sama dengan 2, maka kita masukkan nilai 2 di sini. 21 dikalikan 2 kurang Z sama dengan 39. Ini 42 dikurang Z sama dengan 39. Ini negatif Z sama dengan 39 dikurang 42. Itu negatif Z sama dengan negatif 3 ya. 39 dikurang 42 ini adalah negatif 3 ya. Ya, jadi Z itu sama dengan negatif 3 dibahagi negatif 1 sama dengan 3. Jadi nilai Z di sini sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat nilai Z ini sama dengan 3. Dan nilai Y sama dengan 2. Maka untuk mencari nilai X, ya, kan sudah didapat Y dan Z-nya, sisa variabel X-nya. Ya. Sehingga variabel X kita bisa memilih ketiga persamaan ini. Untuk mencari variabel X, kita pilih mau persamaan 1, 2, atau 3. Nah, yang lebih gampangnya kita pilih persamaan yang sederhana. Persamaan yang sederhana jelas persamaan 1. Jadi kita ambil saja persamaan 1 untuk mensubstitusikan variabel Y dengan Z. Jadi di sini kita ambil lagi persamaan 1. Jadi persamaan satunya apa? 2X tambah 5Y kurang 3Z. 2X tambah 5Y kurang
3Z itu sama dengan, kita harus teliti ya, sama dengan 3. Sama dengan 3. Ya, seperti itu. Nah, nilai Y tadi sama dengan berapa? Nilai Y sama dengan 2 ya. Dan nilai Z sama dengan 3. Ini kita masukkan pada persamaan 1. Jadi 2X ini substitusi pada persamaan 1 ya. 2X ditambah 5 dikali 2 dikurang 3 dikali 3 sama dengan 3. Ya, kita selesaikan. 2X ditambah 10 dikurang 9 sama dengan 3. Jadi 2X ditambah 1 sama dengan 3. Maka 2X sama dengan 3. Ini dipindahkan ruas. Jadi negatif 1 ya. Negatif 1, maka 2X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 per 2, X sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan 1. Jadi, nilai X kita dapatkan sama dengan 1. Sehingga bisa kita simpulkan di sini, nilai X itu sama dengan 1, nilai Y itu sama dengan 2, dan nilai Z itu sama dengan 3. Ini jawabannya ya. Sehingga kalau kita lihat di soal, nah kita lihat di soal mana yang tepat pilihan gandanya. Himpunan penyelesaian atau nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah X itu 1, Y itu 2, dan Z itu 3. Jadi jawaban yang benar adalah A ya. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh di grup, boleh juga di komen di bawah ya. Terima kasih.